Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin berdiskusi tentang pembahasan yang kita bahas. Pertanyaan pertama silahkan untuk Mbak. Bagus loh. Perkenalan saya. Oh iya rek, ya lali aku rek. Lali rek, ya Allah. Perkenalan. Astagfirullah. Perkenalan dulu. Nang mari ndang wis ngono lho ya. Sik. Aku sumpah hafal NIM ku. Sumpah. Kok Tak coba isi. Aku gak hafal aku. Nah. Wis yuk kelas. Ayo. Ayo sekali tak bismillah. Wis start lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin berdiskusi hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Baigawi Muslih, NIM 2101316000905 dari offering A16 jurusan Administrasi Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Elvina Disanti Lubis dengan NIM 2101316000885, Faring A16, jurusan Administrasi Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Elena Yuswardani dengan NIM 2111316000888 dari offering A16 Administrasi Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Bilang Saji dengan NIM 2101316000895 dari offering A16 jurusan Administrasi Pendidikan. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Alia Irzaknaya Alfandi dari offering A16, NIM saya 2101316000908 dari Administrasi Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Dewi K. Febria Anita, offering A16, NIM 2101316000901 dari Administrasi Pendidikan. Terima kasih. Baiklah, kita mulai diskusi kali ini. Oke, siap. Oke. Kami dari kelompok satu ingin menjelaskan secara singkat hasil kerja kelompok kami yang berjudul Doktrin Ajaran Islam untuk Generasi Muslim di Masa Pandemi. Baik, saya akan membahas tentang resume yang telah kelompok kami buat, yaitu pendidikan agama adalah hal yang paling krusial bagi pertumbuhan dan perkembangan anak muslim, supaya menjadi anak yang soleh dan soleha. Di masa sekarang ini, dunia telah mengalami masa sulit karena dampak virus corona yang mengharuskan pelajar belajar di rumah. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan lagi di zamanmu." Yang sudah kita ketahui, pendidikan adalah suatu sarana tuntunan dari tiap individu. Limit loh rek, kira rupanya rek. Terus gimana? Iya sih. Terus gimana? Kesimpulan. Gimana. Langsung nang kesimpulan nang aku di sor dewe. Iku rangkuman ding ngonanku. Langsung aja deh, langsung aja. Podo ae wis. Nih, Baiklah. Langsung kesimpulan wis. Langsung kesimpulan kabeh wis rek. Aja lali dibukakno ya, aku gak mau yo. Gak apalan wis ali. Wis aku mandiri kok, aku buka dhewe ae. Astaga.
Aku mandiri kok. Kesimpulan, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dunia pendidikan Islam dalam kerangka masuk kerangka bukan dalam rangka yo. Apa coba warnanya wis. Kesimpulan, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dunia pendidikan Islam dalam kerangka mengajarkan ajaran Islam. Valen guys. Valen. Kak ketok aku tak buka aku dewa. Astaga, kan iku ya apa sih? Kak ketok aku. Kak aku mau gak sih tomo tak aku dewe lah ternyata ndek kono no ya padha ya saya tak buka deh. Kesimpulan berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dunia pendidikan Islam dalam kerangka mengajarkan agama mengintroduksi pola atau model pendidikan yang transformasi konseptual, di mana pendidikan berbasis teknologi sudah seharusnya dioptimalkan di masa pandemi COVID-19. Dan pertama dari Mbak Elena. Silakan Mbak Elena. Permisi, saya mau bertanya, bagaimana sih upaya orang tua dalam mengoptimalkan pembelajaran bagi anak-anak di masa pandemi saat ini agar menjadi anak yang soleh dan soleha? Terima kasih. Iya baik, Elena, pertanyaannya akan saya jawab. Menurut saya, orang tua harus bisa menjadi sahabat dan dari anak di rumah. Memasuki era adaptasi kebiasaan baru diperlukan iklim yang positif di rumah dan kesehatan mental keluarga yang terjaga. Pendidikan dan pengasuh anak harus dijamin tanpa mengesampingkan kebahagiaan keluarga. Orang tua harus berusaha memahami anak, mendukung pengembangan bakat anak, serta mendukung pertumbuhan anak optimal dengan menciptakan suasana gembira dan aman, karena belajar tidak harus dengan cara kekerasan lagi, tetapi harus dengan cara ramah kepada anak. Sekian jawaban dari saya, semoga membantu Mbak Elena. Baiklah, terima kasih. Terima kasih. Untuk Mbak Alvina telah menjawab. Untuk pertanyaan kedua, silakan diajukan untuk Mbak Elena dari Saudara Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia ingin bertanya kepada Elena, hal apa yang harus dilakukan jika anak yang telah dididik tetapi belum memiliki akhlak serta karakter yang baik? Terima kasih. Silakan dijawab Mbak Elena. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Saudari Alia. Saya akan menjawabnya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memilih pergaulan dan lingkungan yang baik, karena dalam hal ini dapat mendukung perkembangan seorang anak. Akhlak sendiri dapat muncul pada saat pembiasaan, serta peran orang tua dan guru sangat dibutuhkan. Mungkin bisa dibiasakan pada saat di rumah maupun di sekolah untuk melakukan hal-hal yang baik seperti dalam berkata dan berperilaku. Dan juga perlunya memberikan pengetahuan tentang beribadah seperti mengaji dan sholat. Terima kasih. Semoga bisa membantu. Terima kasih jawabnya dari Mbak Elena. Sekarang pertanyaan nomor 3. Silakan untuk Mbak Alvina. Gangguan sumpah. Izin bertanya. Ayo, lanjut. Izin bertanya. Dari pendekatan komprehensif sebagai pendekatan generasi digital natif, apa yang dimaksud pada pendekatan komprehensif? Silakan dijawab Mbak Alia. Ya, terima kasih pertanyaannya. Pendekatan komprehensif sendiri itu ada 3. Yang pertama mikro, yaitu untuk menanamkan nilai karakter dan memberikan solusi terhadap masalah individu. Yang kedua ada meso, membangun karakter anak yang baik. 3, makro, membangun kerjasama untuk memperhatikan
dan menyelesaikan masalah karakter anak. Sekian, semoga bisa membantu. Baiklah, pertanyaan nomor 4 silakan untuk Mbak Dewi bertanya kepada saya. Monggo Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mic-nya dinyalakan. Berdasarkan artikel di atas, hal apa yang paling menjadi diperhatikan? Jelaskan menurut bahasa dan pemahaman Anda sendiri. Terima kasih. Menurut artikel yang saya baca tadi, yang perlu dipahami ialah perlu adanya pengetahuan dalam penggunaan komputer dan smartphone. Terus efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi waktu yang digunakan. Kemudian dalam bidang perspektif literasi kritis itu terbangunnya pemahaman dengan gaya belajar yang bervarian. Kemudian keterampilan membaca agar tidak bosan. Terus yang satunya itu virtual reality dan argumen reality, yaitu memungkinkan Anda untuk menjadi tidak bersosialisasi. Oleh karena itu, manajemen penggunaan gadget harus diimplementasikan secara opsional. Sekian dari saya. Terus saya mau bertanya kepada Mas Billy, maaf sebelumnya. Belajar seperti apa yang menarik dan menyenangkan, efektif dalam penyampaian ilmu agama Islam di masa pandemi dan perkembangan teknologi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Baidowi Musli. Karena saat ini dengan menggunakan pendidikan berbasis teknologi yang dimana saat ini kita dihadapkan pandemi COVID-19 yang memaksa kita untuk membatasi pergerakan yang membuat sekolah harus tutup. Dengan modul berbasis online ini, kita dapat melakukan pembelajaran agama Islam dengan berbagai aplikasi atau platform online yang bermacam-macam jenisnya, seperti dapat melalui Meet, Zoom, video edukasi Islam, Smartbook Al-Quran, Murotal audio digital, yang dimana kita dapat belajar agama Islam dan mendalami tentang Islam, tetap efektif tetapi tanpa melanggar protokol kesehatan karena dilakukan secara daring atau online. Begitu Mas Baidowi. Oh, makasih jawabannya dari Mas Billy. Ya. Untuk pertanyaan ke-6 silakan diajukan Mas Billy. Ditujukan kepada Mbak Dewi. Monggo Mbak, Mas, monggo. Mbak Dewi, saya mau bertanya, apa faktor-faktor untuk mendukung dalam ajaran agama Islam? Terima kasih. Faktor-faktor yang mendukung dalam ajaran agama Islam adalah proses transinternalisasi pengetahuan dan nilai Islam melalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan potensi guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup di dunia dan di akhirat. Pendidikan Islam membantu mengembangkan potensi-potensi anak muslim agar sejalan dengan fitrah yang dibawa sejak lahir, yakni kecenderungan manusia untuk membuat kebaikan dan kebajikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dewi. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan kurang benarnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.